Terkuak kan akun Fufu Fafa itu ternyata milik siapa? Miliknya Roy Suryo. Siapa nih yang waktu itu bilang akun Fufu Fafa itu miliknya Mas Gibran? Ya ampun, ternyata ya permainannya Roy Suryo gokil juga. Dia kayak sok asik, kayak sok sibuk nyari bukti kalau akun Fufu Fafanya itu tuh milik Mas Gibran. Ternyata milik dia coy. Dan sekarang dia lagi divonis masuk penjara selama 9 bulan karena dia dapat kasus menyebarkan berita yang nggak bener gitu lewat si akun Fufafa ini. Tujuannya untuk menjatuhkan secara individu karena kebencian ya, karena dia nggak suka gitu sama keberadaan kabinetnya pemerintahan Bapak Prabowo Gibran gitu, terutama keberadaannya Mas Gibran. Dia nggak suka banget kalau misalnya jadi salah satu pejabat negara gitu. Emang kenapa? Orang Mas Gibran pinter kok. Kalau misalnya iri gitu kan ya pinteran dikit. Ya elah, ternyata selama ini lo ya yang megang akun Fufu Fafa penuh dengan gimmick gitu kan. Marah-marah gak jelas, nyebarin info yang bikin netizen war gitu kan. Sekarang mamam dah tuh di penjara selama 9 bulan. Masih untung 9 bulan, coba 9 tahun. Ya ampun. Pinter sih permainannya di sosmed, tapi kan tetap ya mau di sosmed atau dimanapun itu pasti yang namanya kebohongan atau kejahatan itu pasti terungkap. Kayak sekarang, Roy, kebohongan lu udah terungkap. Sedih banget. Emang ya pemerintahan Prabowo Gibran ini tuh dalam memberantas korupsi, terus memberantas kejahatan-kejahatan cepet banget loh. Hebat loh pemerintahan ini. Salut, seram. Halo guys, ya jadi saya baru saja melihat di timeline ada cuplikan video yang lewat. Ada seorang perempuan TikToker yang mengatakan bahwasanya akun Fufu Fafa itu bukan milik Gibran, tapi miliknya Roy Suryo. Lah ini gimana ceritanya coba? Dari mana kronologinya? Apa bukti-buktinya? Dan anehnya ya, pernyataan dari seorang perempuan ini di kontennya itu banyak sekali yang percaya. Banyak tuh di kolom komentar yang percaya terkait dengan statementnya. Padahal ya, jelas-jelas bahwasannya kalau kita teliti lebih dalam bagaimana kronologi atau sejarah detailnya terkait dengan akun Fufu Fafa itu, jelas sekali. Banyak sekali bukti-bukti yang menguatkan bahwasannya itu adalah miliknya Gibran. Lah kok ini jadi miliknya Roy Suryo? Gimana ceritanya coba? Rame nih, Kaisang cukup membeli roti 400.000 untuk membongkar kasus 400 miliar dan memenjarakan Tom Lembong. Gila ya, emang jabatannya Prabowo nih sekali menjabat langsung tertangkap, hebat banget. Baru menjabat beberapa minggu ya kan, belum lama ya kan. Tapi ternyata Pak Prabowo dan juga Gibran di masa jabatannya ini langsung memberantas korupsi. Tom Lembong yang sering disindir-sindir sama Gibran waktu pas dia lagi debat gitu kan ya, ternyata sekarang udah tuntas. Dan banyak banget yang salah sangka Kaisang itu beli roti harga 400.000. Ternyata itu untuk nyindir si Tom Lembong yang korupsi 400 miliar. Gila gitu kan. Pantesan Indonesia ini kayak kok gak maju-maju. Ternyata banyak banget orang yang korupsi coy. Tapi sekarang ya udah diberantas. Mungkin diam-diam Pak Jokowi semasa jabatannya itu lagi mencari bukti kebenaran siapa aja nih yang korupsi. Terus setelah Pak Prabowo menjabat beserta anaknya Gibran, ya udah berantas aja nih, buktinya udah ada kok gitu. Tinggal babat aja orang-orang yang korupsi. Kita bikin Indonesia jadi lebih maju dan bersih dari korupsi. Dengan kayak gitu Indonesia udah nggak ada tuh yang namanya makan uang rakyat apa segala macam. Siapa tahu rakyat jadi lebih sejahtera ya dong, ya kan? Kita doain aja yang terbaik. Yuk, siapa lagi yuk berantas yuk yang korupsi yuk. Terkuak kan akun Fufu Fafa itu ternyata milik siapa? Miliknya Roy Suryo. Dari dua pernyataan tersebut, yang mana yang lu percaya siapa pemilik akun Fufu Fafa sebenarnya? Menurut gua, video yang kedua gua lebih enggak percaya. Kenapa? Karena kelihatan banget kayak masih baca. Dan di video yang kedua, video aslinya udah dihapus dari akunnya lah.
Kalau emang lu ngerasa itu bener, kenapa lu hapus? Lu kan mesti tanggung jawab sama apa yang udah lu unggah. Tapi untungnya memang warganet udah berhasil mengabadikan pernyataan tersebut. Setelah ini kira-kira nama siapa lagi yang bakal disebut sebagai pemilik akun Fufu Fafa? Nah, jangan-jangan nama lu lagi. Siap-siap aja, siapa tahu ntar nama lu disebutin juga. Bung Roy. Ya. Ini banyak sekali isu hari ini. Baru beberapa hari pemerintahan Prabowo ini bermula. Sebenarnya Mas ini senang dengan pemerintahan baru, artinya senang karena sudah selesai pemerintahan yang lama, masuk di pemerintahan yang baru. Ya harus dikatakan demikian. Karena meskipun tidak senang 100%, ya. Karena pemerintahan ini yang saya senangi cuma setengah. Prabowo-nya senang, wakilnya enggak. Terus terang aja kalau saya, ya gitu. Tapi ya itulah yang terbaik di antara yang ada, ya sekarang, dan beliau sudah jadi presiden, dan harus kita dukung bersama, gitu. Perkara yang satu nanti kita makzulkan itu lain soal. Itu topik yang lain. Kita di sini bukan untuk menjatuhkan Prabowo, jangan. Karena kalau dia dijatuhkan, kesenangan si Fufu Fafa itu, ya, itu yang dia tunggu. Sama seperti kemarin, sebelum berangkat, dia sudah mau digadang-gadang akan menggantikan posisi sebagai presiden in acting, gitu ya, acting presiden. Tapi ternyata Prabowo tahu tidak. Jadi kemarin Pak Prabowo bilang pada menteri-menterinya, kalau ada apa-apa langsung saya. Kalau ada apa-apa langsung telepon saya. Lah apa gunanya wakil presiden? Iya toh? Bangsa Indonesia rugi besar gaji dia ketika presidennya kunjungan 17 hari ke luar negeri, ternyata kalau ada apa-apa langsung ke presiden. Berarti apa? Ini yang harus kita dukung ke Pak Prabowo. Sadarkan Prabowo. Setuju? Bumi gunjang ganjing, langit kelap-kelap. Inilah kisah terbaru di negeri Wakanda. Nah, bukan hanya soal Fufu Fafa, ya. Nah, saya memang memakai kaosnya dibalik, ya. Kapan tuh ada komentar tuh pakai kaosnya sampai terbalik. Lah kalau kaosnya dipakai di belakang kan nggak kelihatan, sengaja dibalik. Ya, dan Fufu Fafa kali ini digambarkan seorang penjahat, ya, pakai kacamata hitam. Kenapa? Karena nggak ngaku sampai dengan sekarang ini. Sudah jelas, sudah cetha welo-welo. Nunggu apa lagi? Ya, tapi kalau penjahat semua ngaku ya penjara penuh. Nah, kali ini bukan hanya soal Fufu Fafa, tapi kali ini ceritanya dimulai dari Congor Istana. Togok ini sebagai Congor Istana barusan senang karena dia merasa tugasnya bisa carry over atau bisa dilepaskan tanggung jawab karena sudah ada penggantinya. Nah, inilah penggantinya Congor Istana. Ya, sudah modern, sudah digital dan wanita. Oke, kita nggak usah bicarakan yang ini dulu. Ya, kita bicarakan Congor Istana. Congor Istana sedang pusing. Ya, bukan hanya Petro Ratu kalau yang dulu pusing. Ini sekarang Congor Istana yang pusing. Karena telah ditemukan jejak digital dari apa yang dulu pernah terjadi di kantornya yang baru sekarang. Nah, kok malah kantornya yang baru? Ya, ternyata Fufu Fafa. Nah, ini ada jejak digital yang bagus sekali. Ditulis tahun 2017. Jadi waktu itu Fufu Fafa menulis, saya berterima kasih dan bersyukur soalnya acara kemarin pesen cateringannya, ya. Cateringannya itu cateringnya, ya gitu ya. Bukan ane-ane dalam panggilan bahasa Arab gitu ya. Moga-moga Pak Menteri suka masakan saya. Jadi jelas ini ada acara Kementerian Koperasi dan UKM waktu itu tahun 2017. Itu pesen catering cili pari, dan cili pari adalah Fufu Fafa. Clear. Wah, makanya Congor Istana pusing. Dia udah lari ke koperasi,
Ternyata justru kantor koperasinya itu 11 tahun yang lalu, 2013 ini, pesen catering cili pari alias fufu fafa.